Pada video kali ini, yang kita saksikan bukan sekedar debat biasa. Ini bukan sekedar adu argumen antar dua keyakinan. Ini adalah ujian paling mendasar. Apakah seseorang benar-benar memahami apa yang ia yakini? Atau hanya sekedar mengulang apa yang pernah ia dengar tanpa pernah mengujinya secara serius? Karena dalam diskusi seperti ini, yang diuji bukan hanya lawan bicara. Yang paling diuji justru adalah konsistensi cara berpikir itu sendiri. Dan disitulah, perlahan tapi pasti, satu demi satu celah mulai terbuka. Oke, kalau dari nama Anda ini tokoh dakwah, berarti saya anggap Anda ini memang orang yang ngerti agama Islam. Silakan, apa gerangan tujuan Anda naik kemari dan mau membuktikan kesalahan apa? Silakan. Saya ingin membuktikan kesalahan tentang keimanan Kristen yang mengakui bahwa Yesus sebagai Tuhan. Silakan. Baik, sebelum saya buktikan, coba tunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Kristen. Mana buktinya? Secara logika. Tunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan di dalam agama Kristen secara logika. Ya, karena seluruh orang Kristen diwajibkan untuk mentaati, mengikuti apapun yang Yesus katakan. Berarti kalau perkara yang diwajibkan oleh Yesus, berarti Yesus mesti Tuhan. Perkara yang maksudnya gimana sih? Contoh Pertanyaan Anda ini, apa buktinya bahwa Yesus itu Tuhan di dalam agama Kristen bagi orang Kristen? Kan itu. Jawaban saya, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan dalam agama Kristen, karena kalau Yesus berkata, wajib orang Kristen untuk mematuhinya. Kalau misalnya Yesus berkata orang Kristen tidak mematuhinya, berarti Yesus bukan Tuhannya orang Kristen. Saya kasih contoh. Kalau misalnya Allah berkata, wajib nggak orang Islam mematuhinya? Ulangi. Kalau Allah berkata, memerintah, maka orang Islam wajib tidak untuk mematuhi perkataan Allah atau perintah Allah itu. Belum tentu. Berarti kalau Allah berfirman, jangan mencuri, berarti orang Islam tidak perlu mentaatinya ya? Begini, karena dalam Islam, perintah Allah itu ada kalanya perintah itu nanti hukumnya mubah, boleh. Ada perintah nanti hukumnya wajib. Contoh, kulu washrobu. Allah memerintahkan dalam Al-Quran, makanlah dan minumlah. Itu ada perintah. Tetapi hukum makan dan minum itu tidak dihukumi sebagai wajib, tetapi hukumnya mubah. Oke, kalau perintah berarti tidak wajib ya? Tidak semua perintah itu mesti mengandung kewajiban. Tidak semua perintah mengandung kewajiban. Contoh satu perintah yang tidak wajib dilaksanakan. Ya seperti tadi, kulu washrobu. Bahasa Indonesia saja. Makanlah dan minumlah kata Allah dalam Al-Quran. Nah itu hukum dan makan minum dalam Islam itu tidak wajib. Berarti orang Islam ketika disuruh makan dan minum berarti tidak makan dan minum. Makan ketika lapar dan itu pun tidak wajib. Boleh makan, boleh tidak. Makanlah, minumlah, boleh makan, tidak makan. Berarti setiap Allah berfirman, memerintah, berarti tidak wajib ditaati ya? Bahasanya jangan setiap. Karena nanti dalam bahasa Arab. Oke, kita kasih contoh. Baik, kita kasih contoh. Dulu. Nah. Perintah contoh. Perintah yang wajib. Seperti sholat. Allah memerintahkan sholat, itu wajib. Allah memerintahkan minum, itu tidak menjadi wajib, tetapi menjadi hukum mubah. Rasulullah, ada perintah Rasulullah, nanti hukumnya menjadi wajib, ada juga hukumnya menjadi sunnah. Contoh, Rasulullah mengatakan seperti ini, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Shollu ini adalah fi'il amar, ada kata kerja yang menunjukkan perintah. Kata Rasulullah, sholatlah sebagaimana aku sholat, kata Rasulullah. Itu wajib, dan kita tidak boleh merubah sebagaimana ajarannya Rasulullah. Seperti itu. Ke situ ya, fokus di situ. Baik. Nah, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Artinya, sholatnya kaum muslimin harus sama seperti sholatnya Muhammad. Betul? Ya. Oke. Di dalam sholat kalian mengucapkan yang namanya tahiyat awal dan juga tahiyat akhir. Di dalam kata-kata tersebut, kalian berkata, Assalamu alayka ya ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul? Salah. Coba ulang gimana?
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, tidak ya Oke, ayyuhan nabiyyu. baik. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, betul? Ya. Artinya, Assalamu alayka, keselamatan alayka atas engkau. engkau wahai Nabi. Nabi. Siapa di situ sang Nabi itu? Nabi Muhammad. Oke, apakah Muhammad ketika dia sholat dia berkata seperti itu? Apakah Nabi Muhammad berkata seperti itu? Iya, mesti. Oke, waktu dia berkata, salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi, maksudnya Muhammad. Dia ngomong sama siapa? Begini. Sebentar, sebentar gini Bang. Pelan. Anda kan berkata bahwasanya Muhammad memerintah. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Dan Anda katakan itu wajib, betul? Nah, kalian saya lihat waktu sholat berkata, salam sejahtera kepadamu wahai Nabi, maksudnya Nabi Muhammad. Apakah Muhammad juga berkata, salam sejahtera kepada engkau wahai Muhammad? Nabi Muhammad yang memerintahkan bersolawat. Bukan, dianya sholat begitu nggak waktu dia sholat? Loh, enggak, itulah. Loh. Katanya sholat sebagaimana kamu melihat saya sholat gimana? Sebentar. Pelan-pelan Bang ya, tunggu dakwah. Sebentar Bang, biar kita diskusinya enak Bang. Anda di situ. Bang, biar kita enak diskusinya, tenang dulu Bang. Tenang ya, tenang. Tunggu dulu. Tadi Anda berkata, sholatlah kamu sebagaimana kamu lihat saya sholat. Nah, berarti umat muslim itu sholatnya meniru yang dilakukan Muhammad. Nah, apakah Muhammad waktu sholat bilang begini? Salam sejahtera kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Apakah dia ngomong sama dirinya sendiri? Ya tidak juga seperti itu. Berarti dia tidak sholat secara demikian. Tunggu, jangan dipotong dulu. Jangan. Kamu paham nggak? Ketika kita melihat, antara mendengar sama melihat itu beda. Kalau nanti itu berupa bacaan, maka nanti dihukumi sebagai pendengaran. Tetapi ketika yang dilihat itu sebab berarti gerakan. Berarti kita tidak boleh menambah rokaat di situ dan tidak boleh mengurangi rokaat seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Bacaannya sama nggak dengan Muhammad? Bacanya, Nabi Muhammad bersolawat kepada dirinya, tentunya tidak menggunakan Assalamualaikum. Oke, berarti sholat kalian beda dengan sholatnya Muhammad? Sama. Loh, sama, tadi katanya beda. Ucapan, berarti Muhammad tidak mengucapkan Assalamualaikum ya Nabi? Coba, kalau Sedikit Bang ya, Bang, sebentar Bang. Apakah Muhammad, sedikit Bang, tenang Bang ya. Apakah Muhammad mengucapkan Assalamualaikum ya ayuhan Nabi? Enggak. Tidak. Kalian mengucapkan itu enggak? Iya. Berarti sholatnya Muhammad dengan sholatnya Anda beda, betul? Sama. Kok bisa sama orang yang diucapkan berbeda? Sallu kama ra'aitumuni, itu melihat. Yang namanya melihat berarti itu berdasarkan gerakan. Iya, berarti ucapannya beda, betul? Sekarang Sebentar Bang, itu gerakannya sama. Sebentar Bang, tenang satu-satu Bang. Gerakannya Anda maksud, berarti ucapannya beda. Ngerti rukun enggak? Kamu ngerti rukun apa? Astagfirullah. Ini loh. Tenang Bang ya. Pertanyaan saya bukan gerakan. Gerakannya nanti dulu Bang. Ucapannya beda nggak? Ucapannya ada yang beda. Beda. Berarti sholatnya Muhammad, yang diucapkan Muhammad waktu sholat tidak sama dengan yang diucapkan kaum muslimin sekarang ketika sholat, betul? Kok tidak sama loh? Yang tidak sama. Yang dimaksud hadis. Yang dimaksud hadis tersebut apa? Dari segi gerakan atau dari segi ucapan? Ucapan Bang. Ucapan. Sallu kama ra'aitumuni, seperti halnya kamu melihat. Oke, berarti ucapannya beda kan? Rukun sholat, nanti ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Rukun fi'li itu adalah gerakan, rukun qauli adalah ucapan. Nah sekarang sholat itu adalah pekerjaan yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam. Seperti itu. Baik, berarti gerakannya Anda katakan sama, tapi posisi dari gerakannya sama, tapi kata-kata yang diucapkan beda. Ya. Oke, berarti apa yang diucapkan Muhammad ketika sholat tidak sama dengan apa yang diucapkan oleh kaum muslimin ketika sholat. Kepada Nabi sama nabinya jelas beda. Jelas beda. Berarti Muhammad sholatnya tidak sama ucapannya dengan apa yang sholatnya diucapkan oleh umat muslim, ya? Dari segi sholawat beda. Baik, beda. Sekarang gerakannya. Kita lihat gerakannya. Apakah gerakannya sama? Perhatikan. Antar mazhab itu tidak sama gerakannya. Kita lihat posisi takbiratul ihram. Perhatikan. Posisi takbiratul ihram. Tenang Bang, tenang. Ini dalam mazhab Syafi'i. Perhatikan, mazhab Syafi'i
Kemudian ini mazhab, apalagi beda kan? Beda, ada yang begini, ada yang begini, ya, ada yang Hambali berbeda lagi, ya, Hanafi berbeda lagi, berbeda. Nah, sekarang saya tanya sama Anda, apakah Anda jujur mengakui bahwa gerakan sholat di dalam mazhab Islam juga berbeda? Di dalam mazhab itu namanya ikhtilaf. Iya, beda nggak, Bang? Beda. Beda, tadi Anda bilang sama. Sekarang gerakannya saja beda. Itu pertanda Anda tidak mengerti apa itu ikhtilaf. Apa arti ikhtilaf, Bang? Nah, sekarang Sebentar, ikhtilaf diartikan itu- dulu, Bang, biar umat ngerti. Anda kan Ya. tokoh dakwah nih. Apa arti Ya. ikhtilaf? Ikhtilaf itu adalah perbedaan pendapat ulama Perselisihan, betul. dalam mengkaji hadis, Betul. hadis. Berarti ada yang takbiratul ihramnya begini, ada yang takbiratul ihramnya begini, Iya. betul? Iya. Artinya orang yang ingin mencontoh Muhammad tidak sama gerakannya yang mana yang betul. Menurut mazhab A, yang benar begini. Menurut mazhab B, yang betul begitu. Artinya baik gerakan sholat, baik ucapan sholat, kalian tidak ada yang sama dengan Muhammad. Tunggu dulu. Itu para ulama berbeda pendapat, itu tidak ada yang menyalahkan satu sama lain. Tidak ada yang menyalahkan. Coba, tidak ada bukti bahwa ulama tersebut menyalahkan gerakan kamu salah, tidak. Tetapi menurut pendapat saya, menurut hadis yang saya baca, ada gerakan seperti ini. Inti dari gerakan tersebut adalah mengangkat kedua tangan. Karena Rasulullah ketika nanti bertakbir, ada kalanya seperti ini, ada kalanya seperti ini, ada kalanya seperti ini, ada kalanya seperti ini. Beda-beda. Oke, baik. Pertanyaan saya, betul tidak antar mazhab itu berbeda pendapat? Saya terangkan dulu terkait takbir. Takbir mengangkat tangan itu adalah hukumnya sunnah dan bukan kewajiban. Yang wajib itu mengucapkan, sehingga takbir adalah rukun qauli, rukun Bang, ucapan. kalau Yang kita wajib mau itu jujur-jujuran ya, mengucapkan Bang, ya. Allahu Akbar. Bang, Bukan kalau seperti kita, ininya. baik, kalau kita mau jujur-jujuran ya, Bang, ya. Abang Ya. jujur aja lah. Masalah kunut atau tidak kunut aja, sampai sekarang itu kalian ribut gak kelar-kelar. Tidak ada ribut, tidak ada ribut. Astaga, Anda seorang munafik. Bagaimana Anda mengatakan masalah kunut? Bang, kunut subuh wajib atau tidak? Loh. Kunut subuh wajib atau tidak? Sunnah. Kan oke, Anda tahu tidak bahwa di lapangan orang ribut masalah kunut? Ribut nggak? Enggak. Ah, Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? sungguh dusta yang Coba, nyata. mana buktinya? Mana buktinya orang Islam ribut gara-gara kunut? Mana? Lo. Mana? Kalau kamu, oke, ini ada karena ada sebuah hadis. Gini aja lah, kita kasih satu contoh ya. Kita akan kembali ke pertanyaan awal tadi mengenai Yesus Tuhan dan Allah Tuhan. Begini. Yang Anda bahas, tunggu dulu. Yang Anda bahas berarti ini keluar dari konteks rukun sholat. Yang Anda bahas adalah sunnahnya sholat. Sedangkan hadis masalah shollu kama ra'aitumuni usolli ini berkaitan dengan rukun sholat. Di mana Tadi rukun katanya keseluruhan sholat. Terus habis itu cuman gerakan. Sekarang berubah lagi bukan gerakan. dari tadi saya mengatakan ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada yang tidak boleh dirubah. Ini adalah dari segi rukunnya. Masalah nanti perbedaan pendapat itu nanti banyaknya di perkhilafan pada kesunahan saja. Iya, artinya semua serba khilaf. Ikhtilaf. Semua serba selip. Sekarang saya tanya, kenapa? Sebentar gini, pertanyaan saya gini. Apa bedanya gini? Apa bedanya tangan begini dengan tangan begini? Tidak ada bedanya. Ya, maksudnya gimana? Maksud gini, sebentar. Bang, tenang Bang. Gini, biar enak kita diskusinya tenang ya. Dan Gini. rukunnya itu adalah membaca Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar itu yang rukun qauli. Kalau Baik. seperti ini Anda kan tidak begini saja, sholatnya sah. Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda gambar. Saya balikkan kamera saya. Pertanyaan saya. Kenapa posisi tangan seperti ini? Biar ngapa? Kalau tidak seperti ini, apakah doanya tidak diterima?
Berarti ini luar dari pembahasan. Iya, pertanyaan saya begini. Di dalam iman kami, sebentar Pak, kita kan mau diskusi lintas iman Pak. Dengar dulu, tenang, Tidak saya terima karena itu tenang sudah Pak, keluar dari Pak, sabar Pak, pembahasan. tenang. Oke, berarti ini namanya keluar dari pembahasan. Yang kita bahas adalah rukun sholat, sedangkan Anda dari tadi ngotot tentang sunnahnya sholat. Bang, Namanya masalah sholat, sebentar. Masalah sholat. Iya, tidak dikerjakan iya. Loh, Baik, masalah bisa saya sunnah, gantian? dikerjakan iya, tidak dikerjakan iya. Oke, bisa saya Sama-sama gantian? boleh. Bisa gantian? Kan? Masalah sholat Bang, dari A sampai Z, kalian ini nggak ngerti kenapa kalian sholat dan kalian nggak ngerti gerakan sholat. Apa intinya? Ngerti. Ngapa Oke, ngerti? kalau Anda ngerti apa itu sholat, kalau Anda mengerti asal-usul sholat, pertanyaan saya, kenapa tangannya harus begini? Terus, Ya, kenapa kok harus begini ngadep Allah, kok tangannya begini, biar ngapa? pertanyaan saya, kenapa Anda ingin menjebak saya sebagai orang Islam supaya saya ragu dengan keislaman saya? Ini buktinya bahwa kalian tidak mengerti apa itu sholat dan kenapa itu sholat. Kalau berarti Anda tidak konsisten dengan apa yang Anda bahas. Yang kita bahas adalah rukun sholat, bukan sunnah sholat. Makanya dikelarkan dulu masalah rukunnya, baru nanti lari kepada Baik, sunnahnya. pertanyaan saya sekarang, apakah sholat wajib berbahasa Arab? Anda Apakah saja sholat wajib tidak berbahasa Arab? mengerti. Anda saja tidak mengerti kenapa Yesus itu disalib di tiang dan hanya pakai sempak saja. Nah, pertanyaan sudah mulai kemana-mana nih. Kemana-mana nih pertanyaan nih. Karena Anda Pertanyaan saya tanya kepada Anda. Kenapa Muhammad di dalam kubur dan cuma pakai kain kafan saja? Karena Anda memulai duluan. Perkara yang tidak saya bahas Anda bahas. Anda ini menanyakan sesuatu yang nggak ada relevansinya dengan apa yang saya tanyakan. Pertanyaan saya begini. Anda kan membuat klaim satu-satu dulu Pak. Kalau kita ngomong bareng-bareng ini siapa yang mau didengar? Kita ngomong satu-satu gantian. Udah selesai ngomongnya? Saya kan ingin menjelaskan tentang rukun sholat yang qauli sama rukun sholat yang fi'li. Tetapi Anda bahas malah sunnah sholat. Berarti yang tidak nyambung dengan pembahasan adalah Ya Anda udah. yang Sekarang saya tanya Anda, apakah sholat wajib menggunakan bahasa Arab? Kenapa sholat wajib menggunakan bahasa Arab? Kenapa sholat wajib menggunakan? Karena itu sudah menjadi syarat daripada sholat. Mana? Sholatlah kamu dengan menggunakan bahasa Arab. Mana ada ayatnya? Ayatnya itu ketika Nabi sudah menggunakan, ya sudah pakai bahasa Arab. Mana ayatnya? Sholatlah kamu pakai bahasa Arab. Mana? Anda buka di kitab Safinatun Najah. Nanti Anda akan menemukan di sana. Kitab Safin Najah itu kitab apa? Karangan siapa? Kitab fikih. Mana dalilnya dalam Quran? Berimanlah kamu kepada kitab fikih. Mana? Mana dalilnya? Hadis Nabi mengatakan al ulama warasatul anbiya. Jadi nantinya Mana dalilnya suruh beriman kepada kitab hadis? al ulama ini dalilnya al ulama. Iya, mana dalilnya? Begini aja. Mana lebih tinggi Quran daripada hadis? Mana lebih tinggi Quran daripada hadis? Ulama adalah pewaris daripada Nabi. Jadi kalau kita sudah tidak berjumpa dengan Nabi, maka yang kita ikuti adalah ulama. Dan ulama yang mengarang kitab itu tidak akan lepas dari penafsiran Al-Quran ataupun hadis. Dan mereka lebih unggul daripada kita. Baik, pertanyaan saya, apakah ada di dalam Quran suruh beriman kepada kitab-kitab yang datang sesudah Al-Quran? Apa? Menurut Al-Quran, kitab yang harus diimani itu adalah kitab yang sebelum Al-Quran atau yang sesudah Al-Quran? Yang wajib diimani. Berarti Anda ngerti makna daripada iman? Jangan bahas kemana-mana dulu Bang, nanti lari kita kemana-mana. Pertanyaan saya, menurut kitab Bang, kalau Anda bicara, saya bicara, siapa yang mau kita dengar? Iya, Makanya kita berbicara gantian Bang. Supaya Anda tidak memelesetkan pemahaman Islam, makanya saya tanya, Anda bahas iman, apakah Anda sudah mengerti apa itu iman? Iman menurut Anda dengan iman menurut kami tentu berbeda. Yang menjadi fokus Anda membahas imannya Islam. Otomatis sebelum Anda membahas tentang keimanan Islam. Oke, apa itu imannya Islam? Silakan. Jelaskan apa itu imannya Islam. Iman Islam. Dan berarti Anda yang tanya tidak tahu berarti iman. Bang, iman di Islam sama iman di Kristen itu nggak sama. Saya tidak membahas mengenai iman. Yang saya bahas adalah menurut Al-Quran. Bang, menurut Al-Quran, kitab manakah yang harus dipercaya dan dijadikan rujukan? Apakah kitab yang datang sebelum Al-Quran atau yang sesudah Al-Quran?
Yang dijadikan rujukan. Ya. Baca dari mana jadikan rujukan ini? Baik, saya tunjukkan ayatnya dalam Al-Quran. Karena Anda selalu merujuk kepada kitab karangan ini. Pantesan ada toko dakwah jualan buku-buku yang datang sesudah Al-Quran. Sebentar, saya tunjukkan kepada Anda ayat Quran ya. Coba. Nih, saya tunjukkan. Mana? Kita buka di dalam Quran surat Al-Maidah. Bentar ya. Ya, baca ya. Ya, sabar ya. Ya, siap. Surat Al-Maidah ayat 46 ya. Saya balikkan dulu kamera saya, Bang. Ya, silakan. Oke. Betul ya, surat Al-Maidah ayat 46? Ya. Oke. Apa dikatakan di sini? Apa dikatakan di sini? Dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedang di dalamnya petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi menurut Al-Quran, kitab yang wajib kalian percaya, kitab yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, itu kitab-kitab Injil dan Taurat. Betul atau salah? Betul. Adakah di dalam Quran diperintahkan kalian kepada kitab-kitab yang dikarang para ulama? Coba cari ayat fas'alu ahla dzikri. Di mana di situ? Coba ada yang menunjukkan kok jadi saya. Coba. Ini masalahnya saya tidak punya HP 2. Oke, di dalam Quran surat berapa? Coba cari ayat, ketik saja dengan Indonesia, fas'alu ahla dzikri, bertanya kepada ahli ilmu, ahli dzikri. Kalau kita tidak mengerti dengan hal agama, maka bertanyalah kepada yang ahlinya. Baik, itu ada di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-7. Saya balikkan dulu kamera saya. Nah. Baik, di sini dikatakan, perhatikan. Dan kami mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Lihat nih, sebelum kamu. Ya. Dan kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Termasuk Nabi Isa itu yang diutus. Baik, saya ikuti dulu ya, saya ikuti. Dan tiada kami mengutus rasul-rasul sebelum kamu, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami telah beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Oke, menurut ayat ini yang berilmu adalah orang-orang yang sebelum Muhammad, betul? Itu melencengkan. Coba saya ulangi lagi. Ayat ini perintah kepada sebentar, Bang. Jangan palu ya. Bang, ya. Ayat ini perintah kepada Muhammad, betul? Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Terus. Iya, ayat ini perintah kepada Muhammad, betul? Mana perintahnya? Perhatikan. Kami tiada. Bang, dengerin saya ngomong. Kami tiada. Ini loh. Jangan lencengkan makna. Oke, kamu di sini siapa? Itu kamu sudah melencengkan makna kitab kami itu. Mana? Oke, saya sebentar nih, saya tunjuk dulu pakai pulpen saya ya, biar enak. Baik. Nah, kamu harus tanggung jawab itu. Oke, kita baca pelan-pelan ya. Kita baca pelan-pelan. Kami di sini siapa? Kami itu Allah untuk memuliakan dirinya sendiri. Oke, kami di sini Allah ya. Tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Sebelum kamu maksudnya siapa di sini? Ya, Nabi Isa termasuknya. Ayat ini diucapkan kepada Nabi Isa atau kepada Muhammad? Kepada Nabi Muhammad. Berarti kamu di sini merujuk kepada siapa? Nabi Muhammad. Berarti kami Allah tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki. Dan kami beri wahyu kepada mereka, yaitu orang-orang yang sebelum Muhammad, betul? Ya. Betul? Nah, kami berikan wahyu kepada mereka, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Berarti kamu di sini Muhammad, betul? Betul. Nah, berarti Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk bertanya kepada orang berilmu, betul? Itu melencengkan makna. Melencengkan sih? Edis. Fas'alu itu adalah fi'il amar yang jamak
Maka bertanyalah kamu semua ahla dzikri terhadap ahli ilmu. Oke, kalau ketika Muhammad, sebentar, ketika Muhammad menerima ayat ini, Muhammad suruh tanya siapa? Sohib Bukhari gitu. Muhammad berguru kepada Sohib Bukhari. Muhammad suruh berguru kepada ulama gitu. Itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan nantinya akan disampaikan kepada umatnya. Sebelum nanti, sebentar. Waktu ini ditujukan kepada sang Nabi, sebentar Pak. Waktu ini ditujukan kepada sang Nabi suruh bertanya kepada siapa? Jika tidak mengetahui itu, Nabi Muhammad langsung diajari oleh malaikat Jibril. Oke, Muhammad suruh tanya kepada siapa? Itu kepada Nabi Muhammad atau kepada siapa? Coba. Saya ulang lagi. Kami tiada, kalau saya ngomong dengar dulu lah, Bang. Kalau saya ngomong dengar dulu, Bang. Ilaihim, setelah ilaihim itu ada waqaf, maka fas'alu itu nanti sifatnya umum kepada seluruh manusia. Oke, disuruh bertanya kepada orang berilmu, betul? Iya, seluruh Muhammad manusia. disuruh bertanya kepada orang berilmu nggak? Mana buktinya kalau Nabi Muhammad disuruh bertanya kepada Perhatikan, orang berilmu? kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, wahai Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki, dan kami beri kepada mereka wahyu. Itu adalah bentuk Maka jamak. tanyakanlah olehmu, di sini masih mu yang sama di atas nggak? Bukan lain. Masa yang di atas ngomongin Muhammad, malah Muhammad yang di bawah, malah mu yang lain. Tunjukkan ayat di atas itu, tunjukkan kepada saya lafaz ayat di atas itu. Ini loh, mu yang di atas kepada Nabi, berarti mu yang di bawah harusnya kepada Nabi juga. Fas'alu itu bentuk jamak. Baik, kita kuatkan dengan ayat ini. Kita kuatkan dengan ayat ini ya. Dengarkan Baik. dulu keterangan saya dalam Al-Quran tersebut. Fas'alu di situ adalah bentuk jamak kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Baik, saya akan tunjukkan satu ayat di dalam surat Yunus. Kalau Baik, kamu tidak ngerti bahasa Arab, tolong jangan mengarang-arang tentang maknanya dalam bahasa kita Arab. kuatkan dengan ini ya. Kita kuatkan dengan ini. Surat Yunus ayat 94. Sekarang lagi kamu. Baik, kita harus menguatkan dengan ayat Quran yang lain. Ya. Maka jika kamu, maka jika kamu, siapa kamu di sini? Nabi Muhammad. Oke, berada di Ayatnya dalam ditunjukkan. Ayatnya ditunjukkan, jangan hanya sekedar maknanya saja. Wa in kunta. Ya, itu jelas kamu. Oke. Kamu di situ siapa? Nabi Muhammad. Berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu, betul? Ya, Betul nggak? kamu tidak berakal itu. Kamu tidak berakal karena memaknai, kamu tidak berakal. Muhammad disuruh bertanya kepada orang yang membaca kitab sebelum dirinya, betul? Contohnya? Ya, Itu contohnya Nabi adalah orang-orang Nabi ahli Muhammad- kitab Nabi Muhammad, membaca Taurat dan bagaimana Injil. Kita dimaknai dulu seperti itu. Bagaimana Nabi Muhammad bertanya kepada Nabi Isa, kepada Nabi Musa, sedangkan jaraknya sangat jauh. Orang-orang yang membaca kitab, bukan kepada Nabi. Gimana sih Anda ini? Setelah Nabi Isa itu ada ratusan tahun tidak ada zamannya Nabi yang disebut dengan ahlul fitrah. Iya, maka yang menjadi pertanyaannya, kalau Muhammad ragu-ragu dia suruh tanya siapa? Malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril Saya bacain lagi. Kok Jibril? Saya bacain lagi. Ada yang baca? Saya baca nanti saya terus yang tahu. Coba ada yang baca. Baca. Ya, oke, saya baca ya. Saya mau baca Arabnya. Oke, silakan. Coba ya. Fa in kunta apabila ada siapa kamu fi syakkin di dalam sebuah keraguan mimma dari perkara anzalna yang menurunkan siapa kami ilaika kepadamu fas'al maka bertanyalah. Alladzina di sini adalah bentuk jamak. Yaqra'una yang membaca Alkitab terhadap kitab min qablika dari sebelum kamu. Yang dimaksud fas'al alladzina yaqra'una. Ini ayatnya beda ya. Yang tadi fas'alu, sekarang fas'al. Ketika fas'al itu adalah bentuk mufrad, sedangkan ketika fas'alu itu bentuknya jamak. Jadi berarti sebanyak orang, betul? Kepada Nabi Muhammad. Berarti banyak orang, betul? Apa? Berarti banyak orang, betul? Kalau fas'al satu orang. Oke, suruh tanya siapa dia? Apanya? Siapanya? Muhammad suruh tanya siapa? Dia suruh tanya siapa ya? Muhammad suruh bertanya kepada siapa? Al-Quran hanya sekedar berdasarkan Indonesia, tidak berdasarkan ilmu. Gini saja, saya mau berguru kepada Anda. Kalau Muhammad berada dalam keraguan-raguan, kepada siapakah dia disuruh bertanya?
Itu pelajaran untuk umatnya, bukan untuk Nabi Muhammad. Tetapi mukhotobnya, berat. tetapi mukhotobnya itu ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi itu pelajaran yang nantinya untuk umatnya Nabi Muhammad. Salah satu contoh gini, andaikan ada orang di samping kamu tidak mengerti masalah agama, supaya saya tidak menyakiti orang ini, maka saya kerjasama dengan kamu. Misalkan, kamu seperti padahal yang saya bicara, Baik. yang saya maksud adalah Coba kamu sebutkan dulu rukun iman, coba. Ngapain kamu ngerti saya seperti itu? Karena kamu tidak percaya kepada rukun iman yang kau ucapkan itu. Betul tidak? Beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Percaya. Oke. Ada nggak dalam salah satu sebentar? Tenang dulu. Kalau saya ngomong dengar dulu Bang, biar Anda itu paham. Kalau saya berbicara Anda dengar. Nanti Anda berbicara saya dengar. Jangan sama-sama kita ngomong. Kalau kita sama-sama ngomong, siapa yang mau didengar? Bisa bukan Injil orang Kristen. Oke, sekarang. Kalau Injil Kristen saat ini sudah banyak yang dirubah. Oke, Dalam baik. Injil itu ada Baik, kalimat sekarang la gini. ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Injil saat itu, dalam Injil itu ada kalimat syahadat. Dalam Injil itu mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bukan Yesus. Bukan Mana Injilnya? Mana Injil yang bilang begitu, mana? Kamu yang punya Injil, tetapi kamu menutupi. Menutupi. Kenapa kamu tutupi di sini? Sebentar. Kenapa kamu tutupi di dalam Quran nubuat tentang datangnya Nabi Edis? Ngapain ditutupin? Itu saya mendengar Kamu dari pendeta menutupi sendiri. datangnya Nabi Edis di dalam Saya Quran. dari pendeta sendiri. Sesungguhnya di dalam Quran itu akan ada nubuatan tentang datangnya Edis. Betul. Mana. Ya kamu tutupi, kamu sembunyikan, kamu berubah. Adalah keesaannya Allah. Nabi Isa. Kenapa kamu berubah-ubah ayat yang ada di situ? Kenapa? Mana yang saya lupa? Buktinya mana yang saya lupa? Nubuat tentang datangnya Edis TV kenapa kau hilangkan? Kamu telah merubah sholat dengan bukti bahwa gerakan seperti itu kamu katakan wajib, itu pertanda kebodohan kamu, tapi kamu ingin menyerang Islam. Kedua, kamu tidak mengerti bahasa Al-Quran, tetapi kamu sok pintar dalam memahami Al-Quran, padahal kamu googling saja. Baik. Dan kamu tidak mengerti tafsirnya. Baik, sekarang saya tanya kepadamu. Nah, Menurut akui saja kalau kamu ya, di dalam tidak rukun iman bahasa itu, Arab. di dalam Kalau kamu mengakui kamu tidak bisa dalam berbahasa Arab dan menerjemah Al-Quran, kamu hanya Google saja. Aku itu baru saya jawab. Oke, nggak apa-apa lah, saya akui lah biar kamu senang, nggak apa-apa. Saya akui biar kamu senang. Sekarang gini saja, di dalam rukun iman itu, Jawab dulu. di dalam rukun iman itu ada nggak dalam rukun iman itu bahwasanya kamu suruh beriman kepada kitabnya karangan ulama? Coba, ada nggak? Berdasarkan keimanan kamu sendiri. Edis, dengarkan dulu Edis. Kamu itu ingin mengotak-atik keyakinan umat Islam sebenarnya. Mengotak-atiknya di mana? Mengotak-atiknya, kamu telah merubah daripada rukun sholat, sunnah kamu anggap rukun, sehingga kamu buat permasalahan. Kedua, kamu memaknai Al-Quran daripada Google, sedangkan Google itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mana yang saya pahami menurut Google mana? Mentah buktinya tadi. Oke, jadi menurut Quran Anda suruh beriman kepada kitab karangan ulama. Kamu mentranslate makna Al-Quran daripada Google, sedangkan kamu tidak mengerti lafaz per lafaz dari Al-Quran tersebut, Oke, baik. sehingga kamu dapat menyesatkan umat. Baik, sudah bisa saya jawab sekarang? Apalagi Oke, jadi menurut itu kamu, banyak orang Kristen di bawah itu yang menyuruh saya turun karena takut kedoknya terbongkar bahwa orang Kristen seperti kamu terkadang kala suka mengotak-atik Islam. sudah bisa bicara saya? Bicara saya. Oke, baik, udah puas dia ya, biar nggak apa-apa. Kita puas ya. Iya. Baik, begini. Menurut Quran, capek dia. Meninggal ya. Mana yang menurut Al-Qurannya mana? Meninggal ya. Oke, baik. Menurut Al-Qurannya mana? Oke, baik. Menurut Al-Quran, kitab manakah yang wajib diimani? Mana Kitab Al-Qurannya? Tadi Anda sudah ngomong, saya sudah nggak dengar. Sekarang saya ngomong, Anda nggak mau diam. Boleh saya ngomong nggak? Boleh. Oke. Menurut rukun iman, kitab manakah yang wajib diimani? A. Kitab karangan ulama. B. Injil dan Taurat. Itu pertanyaannya SD. Kok pertanyaan SD? Jawab saja. Amanna billahi wa kutubihi wa rusulihi Oke, berarti kitab yang wajib wa diimani. malaikatihi
Kitab yang wajib diimani, kitab para ulama, atau kitab Taurat dan Injil? Kalau membahas masalah iman, tentunya yang wajib kita imani itu adalah kitab Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Oke. Itu ketika membahas keimanan. Oke. Tapi ketika membahas keilmuan, kita tidak mengerti nih apa yang dimaksud alif lam mim. Kalau bukan ulama yang menerjemah atau bukan ulama yang menafsiri, kita tidak tahu. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin maknanya segala puji bagi Allah. Dari mana kita mengetahui maknanya kalau bukan ulama yang memberitahu kepada kita? Oke, sekarang berarti menurut iman Anda, kitab yang wajib diimani justru Taurat dan Injil. Kenapa di rumah orang Islam tidak ada kitab tersebut? Yang ada malah kitab fikih, kitab karangan ulama, kitab ini karena Anda jual buku. Memangnya ada larangan bahwa menyimpan kitab karangan ulama ada larangan? Tidak ada. Oke, sekarang pertanyaannya, berarti yang menjadi rujukan lebih Anda merujuk kepada kitab itu ya? Sekarang saya akan tanyakan kepada Anda dulu. Kesalahan kamu di sini, kamu di sini. Baik, Kalau dengarkan dulu, kalau kami menyimpan kitabnya para ulama sebagai rujukan, itu pertanda kami juga merujuk kepada Al-Quran. Karena ulama yang mengarang kitab tersebut, rujukannya adalah Al-Quran, isi daripada Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak diterangkan berapa rakaat jumlah sholat di dalam Al-Quran, tetapi yang mengerti itu kami diberitahu oleh ulama melalui karangan kitab-kitabnya ulama, sampailah ke tabi'in, sampailah ke sahabatnya Rasul, sampaikan Rasulullah, dan Rasulullah diajarkan langsung oleh malaikat Jibril. Baik, tak apa-apa, kita ikuti kengeyelannya. Baik, menurut surat Al-Ahzab ayat yang ke-70, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Iya. Setuju? Setuju nggak? Berarti boleh nggak bohong? Tidak boleh. Tak boleh. Baik, menurut kitab hadis, yaitu kitab yang dikarang oleh ulama, perhatikan, ternyata jangan meninggal dulu. Mana hadisnya? Baik. Tenang. Sabar. Saya tunjukkan kepada Anda. Oke, baik, dia menunjukkan hadisnya. Baik, kita tampilkan ya hadisnya. Baik. Tapi jangan sampai salah makna lagi lo ya. Baik. Kalau sampai salah makna lagi, berarti kamu sesat. Baik, nggak apa-apa. Kita akan tunjukkan hadisnya. Boleh kalian berdusta di dalam 3 perkara ya. Itu pengecualian, Edis. Pengecualian. Tadi katanya boleh berdusta. Tidak boleh berdusta atau enggak? Kamu ngerti enggak? Boleh berdusta atau tidak? Hukum asalnya berdusta itu tidak boleh, Edis. Tetapi ketika dalam keadaan tertentu nanti boleh. Contoh kita dalam peperangan misalkan, atau menyelamatkan orang. Saya tunjukkan lagi dalilnya. Saya tunjukkan lagi ayat Qur'annya. Contoh. Wahai orang-orang. Dengarkan dulu. Kita juga tidak boleh makan babi dalam Islam. Tetapi ketika dalam keadaan darurat, kita akan mati kalau tidak makan dan tidak ada makanan selain babi, maka nanti diperbolehkan. Tetapi hanya sekedar secukupnya saja. Berarti boleh. Berarti boleh melanggar kalau kepepet. Berarti logika kamu tidak sampai pada pengecualian yang nanti haram. Berarti sebentar nih. Berarti diperbolehkan enak jadi mereka itu. Dalam Islam itu seperti ini, Adis. Ada perkara yang awalnya diperbolehkan, kemudian nanti perkara boleh menjadi haram. Seperti contoh, menjual itu hukumnya boleh. Tetapi ketika kita menjual beli saat orang azan pada hari Jumat, maka hukumnya menjadi haram. Nah, keterbatasan kamu untuk memahami Islam di sana, tetapi kamu ingin sok tahu tentang Islam. Sudah? Terus. Oke. Jadi berbohong tidak boleh, tapi kalau kepepet boleh, betul? Makan babi tidak boleh, kalau kepepet boleh, betul? Beda antara baik. Kalau kepepet itu nanti bahasanya umum, berarti kamu tidak mengerti bahasa umum sama darurat boleh, baik. Berarti barang siapa yang dalam keadaan darurat, maka perintah Allah itu boleh dimasukkan saja ke tong sampah, betul? Loh, dari mana konsep seperti itu? Oke, sekarang saya tanya, apakah menurut Allah? Bang, saya ngomong dulu, dengar dulu. Saya lagi berbicara, dengarkan dulu, saya lagi berbicara. Menurut Al-Quran, bolehkah berdusta?
Kok berusaha? Bolehkah berdusta? Nah, yukallifullah. Tunggu dulu, Dis. Kamu jangan mengotak-atik ini pemahaman kami, Dis. Kamu jangan mengotak-atik pemahaman kamu. Oke, Contoh gini, Dis. pertanyaan saya, bolehkah berdusta? Tunggu dulu. Hukum asal berbohong itu tidak boleh, Edis. Tetapi nantinya ada perkara-perkara tertentu yang diperbolehkan, Edis. Contoh, Oke. tiba, dengarkan dulu, gosipin orang itu tidak boleh. Tetapi boleh bergosip dengan perkara-perkara tertentu. Contoh nih, Pantesan ternyata Rudi Iskariot dan teman-temannya sudah pada mualaf. Pantesan, pantesan mereka gosip terus karena udah mualaf mereka. Dengarkan dulu. Kan mengatakan kejelekan orang itu dalam Kristen boleh atau tidak? Kalau di dalam agama Kristen itu yang tidak diperbolehkan itu adalah berdusta. Karena apa? Dikatakan jikalau iya, saya kalau ngomong dipotong terus. Anda kalau ngomong saya dengarkan. Boleh saya berbicara? Boleh saya berbicara? Boleh atau tidak? Di dalam agama Kristen yang tidak boleh itu berdusta. Anda boleh berkata apa saja, tetapi jangan perkataan dusta. Giliran saya ngomong Anda nggak mau dengar, gimana? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ngapain? Boleh atau tidak? Ngapain? Boleh atau tidak? Iya, ngapain? Mengatakan kejelekan orang lain itu boleh atau tidak? Kenapa tidak boleh? Kalau memang benar, kalau memang itu fakta, kenapa tidak boleh? Loh. Berarti begini, kamu mengatakan ini kejelekan orang lain ke tetangga kamu berarti boleh? Apakah itu fakta? Andai itu fakta? Ya boleh, kenapa tidak boleh? Kalau itu bohong, nah itu tidak boleh. Inilah kesesatan kamu yang hukum asalnya itu kan tidak boleh walaupun fakta, itu namanya gosip. Ada gosip, ada fitnah. Kalau fitnah itu baik di Kristen maupun di Islam mengatakan sesuatu yang tidak terbukti adanya. Kalau gosip itu mengatakan sesuatu yang benar-benar terjadi walaupun itu salah, itu namanya gosip atau ghibah. Nah, boleh ghibah kalau kita di dalam sidang hakim misalkan atau seorang guru misalkan yang supaya nanti anak ini menjadi baik sehingga satu sama guru ini saling berdiskusi seperti itu kan membicarakan kejelekan orang lain dan itu diperbolehkan kalau memang ada maslahat. Tetapi ketika diumbar-umbarkan kepada tetangga itu tidak boleh. Kamu ngarang aja kamu, Dis. Ternyata dia kapok. Ternyata Edis sudah kabur. Masa hostnya kabur? Host apa ini? Saya tidak kabur. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda sebuah video di mana di dalam video tersebut pantesan. Pertanyaannya videonya Baik, siko atau enggak? Videonya siko atau enggak? Videonya siko atau enggak? Videonya siko atau enggak? Bisa dipercaya atau enggak videonya? Edis, videonya itu bisa dipercaya atau enggak? Kalau video enggak bisa dipercaya, jangan ditonton. Ya, saya tidak akan terpengaruh. Baik. Di dalam agama Anda dibolehkan gosip, betul nggak? Betul nggak? Hukum asalnya tidak boleh. Tapi akhirnya boleh. Kalau ada keadaan-keadaan tertentu, contoh di persidangan hakim misalkan. Baik. Jadi teman-teman, kenapa Rudi Iskariot boleh bergosip? Perhatikan. Nah, tenang. Ternyata Rudi sudah mualaf. Perhatikan. Ya kan? Dengar. Rudi ini sudah mualaf, pantesan dia gosip boleh. Dengarkan. Itu pertanda kamu kalah. Tenang dulu, sebentar. Dengar dulu. Anda kan berkata dalam agama Islam boleh bergosip. Anda ngomong terus, boleh saya ngomong nggak? Baik, ada ngomong terus di bawah. Sebentar, ada di bawah terus dan di bawah. Teman-teman sekalian, tadi dia bilang di dalam agama Islam dibolehkan kata dia gibah atau bergosip. Dia yang ngomong ya, bukan saya ya. Nah, ternyata orang-orang yang bergosip itu ternyata mereka sudah mualaf. Perhatikan, dengarkan. Perhatikan. Semoga suaranya kedengaran. Bentar, saya ulang. Sebentar. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak
Iskariot kerjanya gosip ya karena dia sudah sempat mualaf. Coba, saya ulangi lagi, dengarkan. Saya ulang lagi ya. Dengarkan. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ternyata Rudi sudah mualaf. Pantesan kerjanya menggosip saja. Berat ini tuh. Diskusi dimulai dengan sebuah tantangan yang tampak sederhana. Membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan secara logika. Sebuah pertanyaan yang sering digunakan untuk menyerang iman Kristen. Namun ketika jawaban diberikan, bahwa Yesus memiliki otoritas mutlak yang menuntut ketaatan penuh dari pengikutnya, lawan diskusi mencoba mematahkan dengan satu pernyataan yang justru menjadi bumerang. Ia mengatakan bahwa tidak semua perintah itu wajib ditaati. Kalimat ini sekilas terdengar seperti penjelasan. Tapi jika ditarik ke dalam logika yang lebih dalam, justru membuka masalah besar. Karena jika sebuah perintah berasal dari Tuhan, namun tidak wajib ditaati, maka posisi perintah itu sendiri menjadi lemah. Pertanyaannya sederhana. Apakah Tuhan memberi perintah hanya untuk diabaikan? Jika iya, maka di mana letak otoritas absolut Tuhan itu sendiri? Dan jika tidak, maka pernyataan bahwa tidak semua perintah menjadi kontradiksi. Di titik ini, tanpa disadari, argumen yang digunakan untuk menyerang justru mulai meruntuhkan fondasi keyakinannya sendiri. Masuk ke pembahasan sholat, kontradiksi itu semakin jelas terlihat. Di awal ditegaskan bahwa umat harus meniru Muhammad dalam sholat, bahkan dengan dalil yang sangat tegas. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Ini berarti standar yang dijadikan patokan seharusnya tunggal dan jelas. Namun ketika mulai diuji lebih dalam, realitas yang muncul justru berbeda. Ucapan dalam sholat diakui tidak sama dengan apa yang diucapkan oleh Muhammad. Gerakan pun diakui berbeda antar mazhab. Bahkan pada hal-hal yang dianggap mendasar, seperti posisi tangan atau variasi gerakan, perbedaan itu nyata dan tidak bisa disangkal. Ketika didesak, jawaban yang muncul berubah. Yang tadinya harus sama, kini menjadi memang ada perbedaan. Lalu perbedaan itu dibungkus dengan istilah ikhtilaf. Disinilah letak masalahnya. Bukan pada adanya perbedaan, tetapi pada inkonsistensi dalam menjelaskan perbedaan itu. Jika sejak awal diakui bahwa prakteknya beragam, maka tidak ada masalah. Tapi ketika di awal diklaim harus sama, lalu di tengah diakui berbeda, dan di akhir dibenarkan dengan istilah, maka yang terlihat bukan kejelasan, melainkan pergeseran posisi. Dan setiap kali argumen ditekan, arah pembicaraan mulai berubah. Fokus yang tadinya pada inti, perlahan bergeser ke hal-hal lain. Dari rukun ke sunnah, dari substansi ke teknis, dari logika ke emosi. Bahkan di beberapa titik, pembahasan mulai keluar dari jalur dan menyerang hal-hal yang sama sekali tidak relevan dengan pertanyaan awal. Ini bukan sekedar kebetulan. Ini adalah pola. Ketika seseorang tidak mampu mempertahankan inti argumennya, maka ia akan mencari ruang untuk menghindar, memperlebar topik, atau mengalihkan fokus. Tujuannya bukan lagi menjawab, tetapi bertahan. Masuk ke bagian yang lebih dalam lagi, yaitu soal sumber otoritas. Persoalan menjadi semakin serius. Ketika ditanya apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk mengikuti kitab-kitab yang ditulis ulama setelahnya, jawaban yang muncul tidak langsung merujuk kepada ayat, melainkan kepada kitab fikih dan pendapat ulama. Padahal, ketika ayat Al-Quran sendiri ditunjukkan, yang menyatakan bahwa Injil dan Taurat adalah petunjuk dan cahaya, serta adanya perintah untuk bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelumnya, situasinya menjadi sangat jelas. Ada pengakuan terhadap wahyu yang lebih dahulu. Namun dalam praktiknya, rujukan justru bergeser kepada interpretasi manusia yang datang kemudian. Ketika hal ini ditekan, kembali muncul perubahan jawaban. Ayat yang jelas ditujukan kepada Muhammad, kemudian ditafsirkan ulang sebagai hanya untuk umat. Makna yang sebenarnya terang, perlahan dibuat kabur agar tidak bertabrakan dengan posisi yang ingin dipertahankan. Dan disinilah, pola itu menjadi utuh. Setiap kali teks tidak mendukung, maka teks ditafsir ulang. Setiap kali logika menekan, maka logika dialihkan. Setiap kali tidak ada jawaban, maka pembahasan digeser. Ini bukan lagi sekedar debat teologis.
Ini adalah gambaran bagaimana sebuah argumen berusaha bertahan tanpa pijakan yang benar-benar kokoh. Pada akhirnya yang terbuka di hadapan kita saat ini bukanlah kelemahan iman yang dituduhkan kepada pihak lain. Justru yang terlihat adalah sesuatu yang jauh lebih mendasar, yaitu ketidakmampuan mempertahankan konsistensi dalam berpikir. Karena kebenaran tidak perlu berubah-ubah untuk bertahan. Kebenaran tidak perlu menghindar ketika diuji, dan kebenaran tidak perlu dialihkan kemana-mana hanya untuk terlihat benar. Maka ketika sebuah argumen terus bergeser, terus berubah, dan terus mencari jalan keluar dari tekanan logika, satu hal menjadi jelas. Yang sedang dipertahankan bukanlah kebenaran yang kokoh, melainkan keyakinan yang belum benar-benar dipahami. Dan di titik itu, perdebatan ini sebenarnya sudah selesai. Bukan karena salah satu pihak lebih keras berbicara, tetapi karena satu pihak tidak mampu lagi berdiri tegak di atas logikanya sendiri.